Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Tempatnya kisah-kisah misteri, pengalaman mencekam, dan cerita tak kasat mata yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ya, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita seram lainnya. Semoga kalian semua yang sudah mendukung channel ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat. Amin. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana saja. Biar kita bisa saling kenal dan tahu seberapa luas penonton setia cerita horor di sini. Siapkan diri kalian. Matikan lampu. Gunakan headset jika berani. Yuk, kita mulai ceritanya. Desa Kawilarang adalah sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan berkelok, menanjak, dan di beberapa bagian masih berupa tanah berbatu. Namun justru disitulah letak keindahannya, udara yang sejuk, pemandangan hijau sejauh mata memandang, serta suasana yang tenang dan damai. Setiap pagi, desa ini diselimuti kabut tipis yang perlahan menghilang saat matahari mulai naik. Sawah-sawah bertingkat terlihat rapi menghiasi lereng, sementara kebun-kebun warga dipenuhi tanaman seperti singkong, jagung, dan yang paling khas, pohon petai yang tumbuh subur di hampir setiap sudut desa. Bahkan, aroma khas petai kadang tercium samar saat angin berhembus, menjadi ciri unik yang melekat pada Kawilarang. Warga desa Kawilarang dikenal sangat ramah dan menjunjung tinggi kebersamaan. Setiap orang saling mengenal, saling menyapa, dan tidak segan membantu satu sama lain. Jika ada yang punya hajatan, hampir seluruh warga akan ikut terlibat, mulai dari memasak, mendirikan tenda, hingga membersihkan setelah acara selesai. Gotong royong bukan sekadar kebiasaan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rutinitas mereka pun sederhana namun penuh makna. Pagi hari, para lelaki biasanya berangkat ke sawah atau kebun sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Mereka bekerja keras mencangkul, menanam, atau memanen hasil bumi. Sementara itu, para perempuan menyiapkan sarapan, mengurus rumah, dan sebagian juga ikut membantu di kebun. Anak-anak berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, melewati jalan setapak yang diapit oleh pepohonan dan aliran air kecil yang jernih. Menjelang siang, desa mulai terasa hangat dengan aktivitas. Suara ayam, kambing, dan anak-anak bermain bercampur menjadi satu. Sore hari, warga biasanya berkumpul di beranda rumah atau di pos ronda, berbincang santai sambil menikmati kopi dan hasil kebun, termasuk petai yang sering diolah menjadi berbagai masakan sederhana. Namun, di balik keasrian dan kehangatan itu, warga Kawilarang juga sangat memegang teguh adat dan kepercayaan leluhur. Mereka percaya bahwa alam di sekitar desa tidak hanya dihuni manusia, tetapi juga makhluk tak kasat mata. Karena itu, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah larangan keluar rumah saat waktu maghrib tiba, terutama di tempat-tempat tertentu seperti kebun bambu di pinggir desa. Bagi warga Kawilarang, hidup berdampingan dengan alam berarti juga harus menghormati segala yang ada di dalamnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Di desa Kawilarang, kebun bambu bukan hanya sekadar bagian dari alam. Bagi anak-anak, tempat itu adalah dunia bermain yang penuh petualangan. Sejak pagi hingga menjelang sore, suara tawa anak-anak sering terdengar dari arah rimbunnya batang-batang bambu yang menjulang tinggi. Anak-anak desa memiliki kebiasaan bermain di sekitar kebun bambu karena tempat itu terasa seperti arena alami. Mereka berlari-lari di antara batang bambu, bermain petak umpet, kejar-kejaran, atau sekadar membuat markas rahasia dari ranting dan daun kering. Celah-celah bambu yang rapat menciptakan lorong-lorong sempit yang bagi mereka terasa seperti labirin seru untuk dijelajahi. Kadang, mereka juga memanfaatkan bambu yang jatuh untuk dijadikan mainan. Ada yang membuat pedang-pedangan, ada yang meniup batang kecil seperti suling, bahkan ada yang sekadar duduk bergerombol sambil bercerita dan tertawa lepas. Bagi mereka, kebun bambu adalah tempat paling menyenangkan di desa. Namun, kebiasaan itu selalu dibatasi oleh satu aturan yang sangat jelas dari orang tua mereka. Boleh main di kebun bambu, tapi jangan sampai maghrib. Sejak kecil, anak-anak sudah sering diingatkan tentang hal itu. Jika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, biasanya ibu-ibu akan mulai memanggil dari kejauhan. Pulang. Jangan lama-lama di situ. Udah sore, nanti keburu maghrib. Sebagian anak langsung berlari pulang, tapi tak sedikit yang masih ingin bermain lebih lama. Mereka sering merasa larangan itu hanya sekadar cerita orang tua agar mereka tidak keluyuran malam.
Padahal, di balik larangan itu, tersimpan cerita-cerita lama yang cukup membuat merinding. Beberapa anak mengaku pernah mendengar suara aneh saat bermain terlalu sore, seperti ada yang mengikuti langkah mereka dari balik bambu. Ada juga yang merasa dipanggil, padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan, sesekali terdengar suara tawa yang bukan berasal dari teman mereka. Meski begitu, keesokan harinya mereka tetap kembali bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Karena bagi anak-anak Kawilarang, kebun bambu adalah tempat penuh keseruan. Tanpa benar-benar mereka sadari, bahwa tempat itu juga menyimpan sesuatu yang diam-diam mengawasi setiap langkah mereka. Di desa Kawilarang yang sunyi dan sejuk di lereng gunung itu, hiduplah seorang anak kecil bernama Kukuh. Usianya masih sekitar 7 tahun, tubuhnya kecil, kulitnya sedikit legam karena sering bermain di bawah matahari, dan senyumnya selalu lebar. Kukuh dikenal sebagai anak yang ceria dan pemberani. Ia jarang terlihat takut, bahkan saat teman-temannya menolak bermain di tempat-tempat yang dianggap angker. Namun, di balik keberaniannya itu, Kukuh juga punya kebiasaan yang membuat orang tuanya sering khawatir. Ia sering lupa waktu saat bermain, terutama saat menjelang maghrib. Padahal, sejak kecil Kukuh sudah berkali-kali diingatkan oleh orang tuanya untuk tidak berada di luar rumah saat waktu itu tiba. Bagi warga desa Kawilarang, maghrib bukan sekadar pergantian waktu siang ke malam. Itu adalah saat di mana batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata dipercaya menjadi sangat tipis. Orang tua Kukuh, Pak Dodo dan Bu Lastri, adalah pasangan sederhana yang hidup dari bertani. Mereka tinggal di rumah kayu kecil di pinggir desa, tidak jauh dari kebun bambu yang terkenal angker itu. Meski hidup pas-pasan, kasih sayang mereka kepada Kukuh begitu besar. Setiap hari, sebelum Kukuh keluar bermain, Bu Lastri selalu mengingatkannya dengan nada lembut namun tegas. "Kukuh, jangan sampai maghrib masih di luar, ya, nak?" Apalagi dekat kebun bambu itu, katanya sambil membenarkan baju anaknya. Pak Dodo juga sering menambahkan dengan suara lebih berat. "Di sana bukan cuma kamu yang main. Ada yang lain, yang gak kelihatan." Kukuh biasanya hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia tidak benar-benar memahami maksud perkataan itu. Baginya, kebun bambu hanyalah tempat bermain yang seru, bukan tempat yang harus ditakuti. Desa Kawilarang sendiri memang dikenal sebagai desa yang masih kental dengan kepercayaan lama. Letaknya yang terpencil di lereng gunung membuat warganya hidup berdampingan dengan alam, dan juga dengan hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat. Di pinggir desa, berdiri sebuah kebun bambu yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bambu-bambunya tumbuh rapat, tinggi, dan tua. Tak ada yang benar-benar tahu siapa yang pertama kali menanamnya. Bahkan sebagian warga percaya, kebun itu sudah ada sebelum desa Kawilarang berdiri. Sejak dulu, tempat itu selalu dihindari saat senja datang. Warga percaya bahwa kebun bambu itu dihuni oleh sosok genderuwo tua, penunggu kawasan yang sudah lama menetap di sana. Sosoknya besar, berbulu lebat, dengan mata merah menyala. Konon, makhluk itu tidak suka diganggu, dan lebih suka menyendiri. Namun ada satu hal yang paling ditakuti warga. Genderuwo itu konon menyukai anak kecil, terutama anak-anak yang masih berkeliaran saat maghrib tiba. Beberapa cerita lama yang beredar di desa menyebutkan bahwa pernah ada anak yang hilang setelah bermain terlalu sore di sekitar kebun bambu. Ada juga yang kembali, tapi berubah, tatapannya kosong, sering melamun, dan mengaku diajak bermain oleh teman baru yang besar dan berbulu. Cerita-cerita itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi peringatan yang selalu diulang oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Namun bagi Kukuh, semua itu hanya terdengar seperti dongeng. Ia tidak pernah benar-benar percaya. Sampai akhirnya, suatu sore menjelang maghrib, kepercayaan itu akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, langit desa Kawilarang berwarna jingga keemasan. Matahari perlahan turun di balik lereng gunung, meninggalkan cahaya hangat yang menyinari sawah dan kebun-kebun warga. Udara mulai terasa lebih dingin, angin berhembus pelan membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Di tanah lapang dekat kebun bambu, tawa anak-anak terdengar riuh. Kukuh berlari paling depan, napasnya terengah-engah tapi wajahnya penuh keceriaan. Ia sedang bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya. Kaki-kaki kecil mereka menendang debu, sesekali tergelincir, lalu tertawa lagi seolah tak ada beban di dunia ini. "Ayo tangkap aku kalau bisa," teriak Kukuh sambil menoleh ke belakang, menggoda teman-temannya. Tunggu. Jangan ke situ, dekat kebun bambu," salah satu temannya memperingatkan.
Namun Kukuh hanya tertawa. "Ah, kalian penakut." Permainan terus berlanjut hingga waktu semakin sore. Langit yang tadi terang perlahan berubah menjadi lebih redup. Bayangan pepohonan mulai memanjang, dan suasana yang tadinya hangat berubah menjadi sedikit sunyi. Lalu, dari kejauhan, suara adzan maghrib mulai berkumandang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menggema lembut namun dalam, menyusup ke setiap sudut desa. Seolah menjadi tanda bahwa hari telah berakhir, dan malam akan segera mengambil alih. Anak-anak itu seketika berhenti bermain. Wajah mereka berubah. "Aku pulang dulu ya," ucap salah satu anak dengan suara pelan. "Iya, aku juga. Ibuku pasti marah kalau aku belum di rumah," sahut yang lain. Mereka saling berpandangan, lalu tanpa banyak bicara, satu persatu mulai berlari meninggalkan lapangan. "Kukuh! Pulang!" teriak seorang anak sebelum menjauh. "Udah maghrib." Kukuh berdiri diam, masih memegang sebatang ranting yang tadi ia jadikan pedang. "Iya, bentar lagi," jawabnya santai. Tak butuh waktu lama, lapangan itu pun menjadi sepi. Sangat sepi. Hanya tersisa Kukuh, sendirian. Suara adzan masih terdengar, tapi kini terasa jauh. Angin mulai bertiup lebih dingin, membuat daun-daun bambu di pinggir lapangan bergesekan lebih keras. Krek, krek, krek. Kukuh menoleh ke arah kebun bambu. Entah kenapa, tempat itu terlihat berbeda dari biasanya. Lebih gelap. Lebih pekat. Seolah cahaya senja tidak mampu menembus rapatnya batang-batang bambu di dalamnya. Kukuh mengerutkan kening. Lalu, ia melihat sesuatu. Di antara celah-celah bambu, tampak bayangan besar. Tinggi. Lebar. Tidak bergerak, tapi jelas ada di sana. Kukuh memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. "Halo?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, "Kukuh!" Suara itu terdengar. Pelan, berat, seperti berasal dari dalam tanah. Tubuh Kukuh menegang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Sepi. Sangat sepi. "Kukuh!" Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, dan seperti lebih dekat. Jantung Kukuh mulai berdegup lebih cepat. "Itu, siapa?" bisiknya. Dari dalam kebun bambu, bayangan itu bergerak sedikit. Seperti melangkah, perlahan, mendekat ke arah pinggir. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, Kukuh melihatnya. Sosok besar. Tubuhnya hitam pekat, seperti tertutup bulu lebat. Bahunya lebar, kepalanya hampir menyentuh batang bambu di sekitarnya. Dan yang paling menakutkan, dua mata merah, menyala dalam gelap. Kukuh terdiam. Seharusnya ia lari. Seharusnya ia menjerit. Tapi kakinya tidak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya. "Kemari!" Suara itu kembali terdengar, kali ini seperti berbisik tepat di telinganya. Aneh. Rasa takut yang tadi muncul perlahan berubah, menjadi rasa penasaran. Seolah ada kekuatan yang menariknya, memanggilnya, membuatnya ingin mendekat. Langkah kecil Kukuh bergerak maju. Satu langkah, lalu satu lagi. Kabut tipis mulai turun lebih tebal, menyelimuti tanah di sekitar kakinya. Dunia di belakangnya terasa semakin jauh. Suara adzan menghilang. Suara desa lenyap. Yang tersisa hanya suara napasnya, dan suara dari dalam kebun bambu itu. Saat Kukuh mencapai batas kebun, ia berhenti sejenak. Di hadapannya, lorong gelap di antara batang bambu terbuka seperti mulut besar yang siap menelan apapun yang masuk ke dalamnya. "Kemari, Kukuh." Tanpa sadar, Kukuh melangkah masuk. Seketika, suasana berubah drastis. Udara menjadi jauh lebih dingin. Gelap menyelimuti sekelilingnya. Bahkan cahaya senja yang tadi masih terlihat, kini hilang sepenuhnya. Kukuh menoleh ke belakang. Jalan keluar, tidak ada. Hanya deretan bambu yang sama di semua arah. Dadanya mulai sesak. "Pak!
Ibu, bisiknya lirih, mulai merasa takut. Namun semuanya sudah terlambat. Dari belakangnya, terdengar suara langkah berat. Dum. 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 Napas Kukuh tercekat. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke belakang. Dan di sanalah sosok itu berdiri. Lebih dekat. Lebih jelas. Lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan oleh anak kecil seperti dirinya. Tangan besar itu terulur, perlahan, menuju Kukuh. Dan sebelum ia sempat berteriak, kabut tebal tiba-tiba menelan semuanya. Malam itu, Kukuh menghilang. Tanpa jejak. Tanpa suara. Malam semakin larut. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Orang tua Kukuh mondar-mandir di depan rumah, wajah mereka pucat penuh kecemasan. Ibunya berkali-kali memanggil nama Kukuh dengan suara bergetar, berharap anaknya tiba-tiba muncul dari gelapnya malam. Biasanya dia nggak pernah sampai selarut ini, ucap sang ayah dengan nada cemas. Tanpa membuang waktu, mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Kukuh. Satu persatu didatangi, namun jawaban yang didapat justru membuat hati semakin tidak tenang. Kami pulang waktu adzan, Om. Kukuh masih main sendiri, kata salah satu temannya pelan. Dek. Jantung sang ibu seakan berhenti sesaat. Terakhir kami lihat, dia ke arah kebun bambu, lanjut anak itu dengan ragu. Mendengar itu, wajah orang tua Kukuh langsung berubah. Kebun bambu itu memang sudah lama dikenal angker oleh warga. Jarang ada yang berani mendekat, apalagi saat menjelang malam. Kabar pun cepat menyebar. Warga mulai berkumpul, membawa senter dan alat seadanya. Beberapa orang tua berbisik pelan, menyebut-nyebut hal yang tidak ingin mereka katakan secara terang-terangan. Jangan-jangan, dia, diambil, bisik seseorang. Udara malam terasa semakin dingin. Angin berhembus pelan, membuat daun bambu saling bergesekan, menghasilkan suara berdesir yang terdengar seperti bisikan panjang dari kegelapan. Warga akhirnya sepakat menuju kebun bambu itu. Setiap langkah terasa berat. Setiap suara kecil membuat jantung berdegup lebih kencang. Dan saat mereka mulai mendekati area kebun, seekor burung malam tiba-tiba terbang keluar dari dalam, membuat semua orang tersentak. Di kejauhan, di antara batang-batang bambu yang rapat dan gelap, seolah ada sesuatu yang bergerak. Dan malam itu, pencarian Kukuh berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Tak butuh waktu lama, kabar hilangnya Kukuh menyebar ke seluruh penjuru desa. Satu persatu warga berdatangan, membawa senter, obor, bahkan ada yang membawa parang sekadar untuk berjaga-jaga. Wajah mereka tegang, tidak banyak yang berbicara, seolah semua paham bahwa malam ini bukan pencarian biasa. Rombongan itu bergerak menuju kebun bambu. Begitu memasuki area tersebut, suasana langsung berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Angin berhembus pelan, namun aneh. Tidak seperti angin biasa, hembusannya datang tidak menentu, seolah berputar di satu titik. Setiap kali angin itu lewat, batang-batang bambu tinggi menjulang saling beradu. Krek, krek, krek. Suara itu panjang, berderit, dan entah kenapa terdengar seperti bisikan yang saling bersahutan. Beberapa warga saling pandang. Bulu kuduk mulai meremang. Perasaan, ini beda ya, bisik salah satu warga. Semakin masuk ke dalam, cahaya obor dan senter seperti ditelan kegelapan. Bayangan batang bambu memanjang kemana-mana, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang seolah bergerak sendiri. Tiba-tiba, salah satu warga berhenti. Kalian ngerasa nggak? Katanya pelan. Apa? Sahut yang lain. Kayak, ada yang ngeliatin kita. Semua langsung terdiam. Perasaan itu menyebar begitu saja, cepat, tanpa bisa dijelaskan. Seolah dari balik rimbunnya bambu, ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Diam, menunggu. Belum sempat rasa itu hilang, terdengar suara. Pelan. Lirih. Tangisan anak kecil. Hiks, hiks. Ibu. Seketika tubuh semua orang membeku. Itu, suara Kukuh, teriak ibunya dengan panik. Di sana, tunjuk salah satu warga ke arah kanan. Mereka bergegas ke arah itu.
Namun baru beberapa langkah, tangisan itu tiba-tiba berpindah. Sekarang terdengar dari arah kiri. "Hicks, tolong!" Warga kembali berbalik arah, napas mulai tidak teratur. Jantung berdetak kencang, antara harapan dan ketakutan. "Jangan terpencar!" teriak seseorang. Namun suara tangisan itu terus berpindah-pindah. Kadang terdengar sangat dekat, seolah tepat di belakang mereka. Namun saat dibalik, tidak ada siapa-siapa. Kadang terdengar jauh, lalu tiba-tiba muncul lagi di sisi lain. Beberapa warga mulai gemetar. "Itu bukan Kukuh," bisik seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Tangisan itu kini berubah, terdengar lebih panjang, lebih dalam, dan entah kenapa mulai terasa tidak wajar. "Hicks, Hicks, hah, hah." Seolah bukan hanya menangis, tapi juga tertawa pelan di sela-selanya. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Bambu-bambu bergesekan semakin keras. Krerek, kraak. Obor salah satu warga mendadak padam. Gelap menyelimuti sebagian rombongan. Dan di tengah kepanikan itu, salah satu warga berteriak keras. "Itu apa?" Semua senter langsung diarahkan ke satu titik. Di antara batang bambu yang rapat, sesaat terlihat sosok kecil berdiri membelakangi mereka. Diam. Tidak bergerak. Seperti anak kecil. Itu Kukuh, suara ibunya bergetar. Namun sebelum mereka bisa mendekat, sosok itu perlahan menoleh. Dan malam itu, ketakutan mereka mencapai titik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suasana semakin kacau setelah sosok kecil itu terlihat sekilas di antara bambu. Beberapa warga mulai mundur perlahan, sementara yang lain mencoba tetap berani, menggenggam senter dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, salah satu warga yang berada di barisan belakang menegang. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Lihat itu, ucapnya lirih sambil menunjuk ke arah rimbunan bambu yang lebih gelap dari sekitarnya. Semua senter langsung mengarah ke titik itu. Di sana, di antara batang-batang bambu yang rapat, terlihat bayangan hitam besar. Terlalu besar untuk ukuran manusia. Tinggi, membungkuk, dengan bentuk yang tidak jelas, seperti asap pekat yang menggumpal menjadi sosok. Ia tidak benar-benar terlihat utuh, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya langsung merasa ngeri. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah sedang mengamati mereka. "Ya Allah," bisik beberapa warga, mundur satu langkah. Dan saat itulah, bau busuk tiba-tiba menyebar. Menyengat. Seperti bangkai yang sudah lama membusuk, bercampur dengan tanah lembab dan sesuatu yang amis. Beberapa warga langsung menutup hidung, ada yang sampai muntah di tempat. "Astagfirullah, bau apa ini?" teriak seseorang panik. Angin berhenti. Suara bambu mendadak sunyi. Semua terasa, hening yang menekan. Lalu, UGH, salah satu warga tiba-tiba jatuh berlutut. Tubuhnya kejang. Tangannya mencakar tanah. Matanya terbalik, hanya putihnya yang terlihat. "Pak Darto, pegang dia," teriak warga lain. Beberapa orang mencoba menahannya, tapi tubuhnya terasa sangat kuat, seolah ada tenaga lain yang menggerakkannya. Lalu perlahan, kepalanya terangkat. Senyumnya melebar, tapi bukan senyum manusia. Dan saat ia berbicara, suaranya berubah. Berat. Dalam. Bukan suaranya sendiri. "Anak itu, milikku." Semua warga langsung terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. "Sudah lama, aku menunggu," lanjut suara itu, terputus-putus seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ibunya Kukuh langsung menangis histeris. "Jangan. Tolong, jangan ambil anak saya," ia berteriak sambil mencoba maju, namun ditahan warga lain. Orang yang kerasukan itu tertawa pelan. "Dia datang sendiri, masuk ke tempatku." Matanya menatap ke arah kebun yang paling dalam, tempat bayangan hitam tadi berdiri. "Sekarang, dia milikku." Angin tiba-tiba berhembus lagi. Lebih dingin.
Lebih kuat. Obor-obor bergoyang liar. Dan bayangan hitam itu kini terlihat lebih jelas. Berdiri, semakin dekat dari sebelumnya. Seolah mendekat untuk menjemput sesuatu yang sudah menjadi haknya. Kepanikan warga semakin menjadi-jadi setelah kejadian kerasukan itu. Tidak ada lagi yang berani melangkah lebih dalam ke kebun bambu. Tangisan ibu Kukuh menggema di antara gelapnya malam, memecah suasana yang sudah mencekam. Akhirnya, salah satu warga berinisiatif. Kita panggil Mbah Mijan saja, ini bukan urusan manusia biasa. Nama itu langsung disetujui semua orang. Tak lama kemudian, datanglah Mbah Mijan, paranormal tua yang sudah lama dikenal warga desa. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan sorot matanya tajam seolah bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia berjalan pelan menuju pinggir kebun bambu, membawa tas kecil berisi perlengkapan ritual. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk bersila di atas tanah, memejamkan mata. Suasana hening. Hanya suara angin dan bambu yang kembali berderit pelan. Beberapa menit berlalu. Lalu Mbah Mijan membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat serius. Anak itu tidak hilang biasa, ucapnya pelan, namun cukup untuk membuat semua orang merinding. Ibunya Kukuh langsung mendekat. "Mbah, anak saya di mana?" Mbah Mijan menarik napas panjang. "Dia, di bawah," katanya singkat. Warga saling pandang. "Di bawah siapa, Mbah?" tanya seseorang dengan suara bergetar. Mbah Mijan menoleh ke arah dalam kebun bambu yang gelap. Penunggu tempat ini, Gendruwo. Suasana langsung sunyi. Beberapa warga menelan ludah. "Makhluk itu sudah lama tinggal di sini," lanjutnya. "Dia menyukai anak kecil, terutama yang berkeliaran saat maghrib." Tangisan ibu Kukuh semakin keras. Mbah Mijan melanjutkan dengan nada berat, "Anak itu melihatnya, lalu dipanggil. Begitu dia masuk ke dalam, dia sudah tidak sepenuhnya di dunia kita lagi." "Masih bisa diselamatkan, Mbah?" tanya ayah Kukuh panik. Mbah Mijan terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Masih, tapi waktunya tidak banyak." Tanpa menunda lagi, ia mulai mempersiapkan ritual. Di pinggir kebun bambu, warga diminta membuat lingkaran. Obor ditancapkan di beberapa titik, menciptakan cahaya bergetar yang menari di batang-batang bambu. Mbah Mijan mengeluarkan dupa, kemenyan, dan beberapa benda lain dari tasnya. Asap mulai mengepul perlahan, menyebar ke udara malam yang dingin. Aroma kemenyan bercampur dengan sisa bau busuk yang belum sepenuhnya hilang. Ia mulai melafalkan mantra. Pelan. Berulang. Nada suaranya berat dan dalam, menggema aneh di antara bambu. Angin kembali berhembus. Lebih kuat dari sebelumnya. Daun bambu bergesekan keras. Kerereek. Kraaak. Api obor bergoyang liar, hampir padam. Beberapa warga mulai gemetar. Dan tiba-tiba, dari dalam kebun, terdengar suara. Tawa. Berat. Dalam. Bukan suara manusia. Hahaha. Mbah Mijan membuka matanya lebar-lebar. "Dia datang," bisiknya. Asap kemenyan berputar tidak wajar. Udara terasa semakin dingin. Dan dari kegelapan kebun bambu, perlahan, sesuatu mulai mendekat ke arah lingkaran ritual. Asap kemenyan semakin tebal, berputar-putar seperti hidup. Mbah Mijan duduk bersila dengan mata terpejam, bibirnya terus komat-kamit melafalkan mantra yang semakin lama semakin cepat. Nada suaranya berubah. Dari pelan, menjadi berat, lalu menggema, seolah bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi dari seluruh penjuru kebun bambu. "Balikno, sing dududuemu, balike." Suasana langsung berubah drastis. Angin yang tadinya hanya berhembus pelan, tiba-tiba datang dengan keras. Menerjang dari segala arah, membuat obor-obor bergoyang liar. Wusa. Daun bambu saling menghantam. Kraaak. Krereek. Beberapa warga sampai harus menutup wajah mereka, menahan debu dan serpihan daun yang berterbangan. Namun yang paling terasa adalah tekanan. Udara seperti menekan dada,
membuat napas terasa berat. Mbah Mijan tiba-tiba menghentakkan tangannya ke tanah. "Jangan bergerak," teriaknya. Semua warga langsung membeku di tempat. Lalu, dari dalam kegelapan kebun bambu, sesuatu mulai terlihat. Awalnya hanya bayangan hitam pekat. Namun perlahan, bayangan itu membentuk wujud. Tinggi. Sangat tinggi. Lebih besar dari manusia manapun. Tubuhnya seperti diselimuti kabut hitam yang bergerak-gerak. Bahunya lebar, lengannya panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Dan saat ia sedikit menunduk, terlihat sepasang mata merah menyala di tengah kegelapan. Beberapa warga langsung menjerit pelan. "Itu dia," bisik seseorang dengan suara gemetar. Makhluk itu berdiri diam, namun auranya terasa menekan, penuh kemarahan dan kepemilikan. Tanah di sekitarnya seperti ikut bergetar. Lalu suara itu muncul lagi. Tangisan. "Hicks, Hicks. Ibu. Ibu." Tangisan kukuh. Ibunya langsung histeris. "Itu anak saya. Kukuh. Ibu di sini, Nak." Namun suara itu tidak berasal dari satu arah. Kadang dari kiri. Kadang dari kanan. Kadang, terasa tepat di belakang mereka. Mbah Mijan membuka matanya lebar-lebar. Dia disembunyikan di antara dua alam, ucapnya cepat. Ia lalu mengambil segenggam tanah dan meniupnya ke arah kebun. Buka jalannya. Angin semakin kencang. Tiba-tiba, di antara kaki sosok hitam itu, terlihat bayangan kecil. Duduk meringkuk. Menangis. "Kukuh," bisik ibunya lemas. Namun tubuh anak itu tampak samar, seperti tidak sepenuhnya ada. Mbah Mijan langsung mengangkat kedua tangannya, suaranya kini lebih keras dan penuh tenaga. "Kukuh, dengarkan suara ini. Kamu masih hidup. Pulang." Seketika tangisan itu berhenti. Perlahan, bayangan kecil itu mengangkat kepala. Namun sebelum ia bisa bergerak, sosok genderuwo itu menggeram. Suara beratnya mengguncang udara. "Dia milikku." Tanah bergetar. Beberapa warga terjatuh. Mata merah itu menyala lebih terang, menatap langsung ke arah Mbah Mijan. Mbah Mijan tidak mundur. Ia justru semakin keras membaca mantra. "Balik. Balik. Balik." Tangan kanannya seolah menarik sesuatu dari udara. Gerakan itu seperti sedang meraih, menarik, sesuatu yang tak terlihat. Dan perlahan, tubuh Kukuh mulai bergeser. Seperti ditarik oleh dua kekuatan yang saling berlawanan. Satu dari kegelapan. Satu dari lingkaran ritual. "Kukuh, lari ke sini, Nak," teriak ayahnya dengan suara pecah. Anak itu menangis keras. Namun tubuhnya seperti tertahan. Sosok genderuwo itu mengangkat tangannya. Panjang. Hitam. Dan perlahan, meraih kembali tubuh kecil itu. "Dia sudah menjadi bagianku." Suara itu menggema, membuat telinga berdengung. Mbah Mijan berteriak keras. Sebelum azan subuh, dia masih bisa kembali. Lingkaran ritual semakin kacau. Api obor meliuk-liuk tak menentu, hampir padam diterpa angin yang datang seperti badai. Asap kemenyan berputar liar, membentuk pusaran di atas kepala Mbah Mijan yang kini tampak berjuang keras, wajahnya tegang, urat lehernya menonjol. Matanya terpejam, tapi tubuhnya bergetar hebat. Di hadapannya, sosok genderuwo itu berdiri semakin jelas. Tinggi menjulang. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan hidup. Dua matanya merah menyala, menatap penuh kemarahan dan rasa memiliki. "Dia milikku." Suara berat itu menggema, bukan hanya terdengar, tapi terasa di dalam dada setiap orang. Mbah Mijan menggeleng keras, suaranya lantang menantang. "Dia anak manusia. Bukan hakmu." Angin langsung mengamuk. Wus! Bambu-bambu melengkung seperti hendak patah. Tanah bergetar halus, membuat beberapa warga kehilangan keseimbangan.
sosok genderuwo itu melangkah maju. Satu langkahnya terasa seperti hentakan besar di bumi. Dia datang sendiri, geramnya. Tapi bukan berarti kau boleh mengambilnya, balas Mbah Mijan. Kini suaranya seperti bertumpuk, seolah ada kekuatan lain yang ikut berbicara melalui dirinya. Pertarungan itu bukan sekadar fisik. Itu pertarungan kehendak. Pertarungan antara dua dunia. Mbah Mijan mengangkat kedua tangannya, seperti menarik sesuatu dari ruang kosong. Sementara sosok hitam itu mengulurkan lengannya, seolah sedang mencengkeram sesuatu yang tak terlihat. Di antara mereka, udara bergetar. Seperti ada tali tak kasat mata yang sedang ditarik dari dua arah. Dan di tengah tarikan itu, terdengar lagi suara kukuh. Tangisnya pecah. Ibu, takut. Suara itu membuat hati semua warga hancur. Ibunya jatuh berlutut, menangis sambil menengadahkan tangan. Ya Allah, tolong anak saya. Melihat itu, salah satu warga berseru, kita bantu doa. Jangan diam saja. Tanpa dikomando lagi, warga mulai membaca doa bersama. Ada yang membaca ayat suci. Ada yang berzikir. Ada yang hanya menangis sambil memohon dalam hati. Suara doa itu perlahan menyatu. Menggema di antara bambu. Melawan suara angin, melawan suara makhluk itu. Dan sesuatu mulai berubah. Angin yang tadinya liar, mulai tersendat. Sosok genderuwo itu menggeram lebih keras. Diam. Namun doa warga justru semakin kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbah Mijan membuka matanya tiba-tiba. Sorotnya tajam, penuh keyakinan. Sekarang, teriaknya. Ia menghentakkan tangannya ke depan. Seolah menarik sesuatu dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Sosok genderuwo itu meraung marah. Tangannya mencakar udara, mencoba mempertahankan apa yang dianggap miliknya. Dia tidak boleh pergi. Namun suara doa warga semakin keras. Semakin menyatu. Semakin menekan. Dan tiba-tiba, braaak. Suara seperti sesuatu terlepas. Angin berhenti seketika. Semua hening. Lalu, di tengah kebun bambu, beberapa meter dari lingkaran warga, tiba-tiba muncul sosok kecil. Jatuh begitu saja ke tanah. Tubuhnya lemas. Kotor. Diam. Itu, salah satu warga menunjuk dengan tangan gemetar. Ibunya Kuku langsung berlari tanpa pikir panjang. Kuku. Ia memeluk tubuh anaknya yang dingin, mengguncangnya perlahan. Kuku, bangun, nak, ini ibu. Anak itu batuk kecil. Matanya terbuka sedikit. Ibu, bisiknya lemah. Kemudian Kuku pingsan lagi. Ibunya langsung memeluknya sambil menangis histeris. Namun saat semua mengira telah selesai, dari dalam kebun, terdengar suara rendah. Pelan. Mengancam. Aku akan kembali. Mata merah itu perlahan menghilang. Tangisan dan rasa syukur bercampur jadi satu di tengah kebun bambu malam itu. Tubuh Kuku terbaring lemas di pangkuan ibunya. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan, dan napasnya sangat pelan, hampir tak terdengar. Beberapa warga segera membantu mengangkatnya keluar dari area kebun, menjauh dari tempat yang sejak tadi terasa begitu menekan. Cepat, bawa pulang, seru seseorang. Mbah Mijan mengangguk pelan, namun wajahnya masih tegang. Matanya sesekali menatap ke arah kebun bambu, seolah memastikan sesuatu tidak mengikuti mereka. Malam itu, rumah Kuku dipenuhi warga. Lampu dinyalakan terang. Doa-doa terus dipanjatkan. Ibunya tak berhenti menggenggam tangan anaknya, mengusap wajahnya yang dingin sambil berbisik lirih. Bangun, nak. Ibu di sini. Namun Kuku belum juga sadar. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 1 jam. 2 jam. Lalu ia mulai bercerita, dengan suara terbata-bata. Aku, tadi, main sendiri. Semua orang menahan napas. Aku lihat, ada paman. Ia berhenti sejenak, matanya membesar seperti mengingat sesuatu yang menakutkan.
Paman besar, badannya gede, berbulu, hitam. Beberapa warga langsung saling pandang. Dia senyum, terus manggil aku, ngajak main, lanjut Kukuh. Terus kamu ikut? Tanya ayahnya pelan. Kukuh mengangguk lemah. Iya, aku masuk ke kebun. Terus, jalannya jadi gelap. Suaranya mulai bergetar. Bukan kebun lagi, tapi, kayak hutan, tapi gelap banget, gak ada ujungnya. Ruangan itu mendadak sunyi. Hutan, bisik seseorang. Kukuh mengangguk lagi, kali ini lebih cepat. Banyak pohon, tinggi-tinggi, tapi semuanya hitam, sunyi, gak ada suara apa-apa. Ia mulai menangis. Paman itu terus ngajak aku main, tapi aku takut, aku mau pulang. Ibunya memeluknya erat. Terus, paman itu marah, suara Kukuh semakin lirih. Dia bilang, aku harus temenin dia, selamanya. Beberapa warga merinding. Kukuh menutup matanya, air mata mengalir. Aku teriak, manggil ibu, tapi gak ada yang jawab. Ia terisak. Sampai, aku dengar suara jauh banget, ada yang manggil aku, keras. Semua langsung menoleh ke arah Mbah Mijan. Terus aku lari, tapi kakiku berat, kayak ditarik, lanjut Kukuh. Nanti, tiba-tiba aku jatuh, terus gak ingat apa-apa. Cerita itu membuat semua orang terdiam lama. Tak ada yang berani menyela. Mbah Mijan menarik napas dalam. Lalu ia berdiri perlahan, menatap seluruh warga yang berkumpul. Yang anak ini alami, bukan mimpi, ucapnya tegas. Itu alam lain, tempat makhluk itu tinggal. Beberapa warga langsung menunduk. Tempat itu bisa muncul ketika ada manusia yang terpancing masuk, lanjutnya. Ia lalu menatap ke arah kebun bambu yang samar terlihat dari kejauhan. Penunggu di sana, sudah lama ada. Dia tidak suka diganggu, tapi dia juga suka memancing. Suasana menjadi berat. Terutama anak kecil, yang polos, yang tidak tahu batas waktu, tambahnya. Beberapa orang tua langsung memeluk anak mereka masing-masing. Mbah Mijan melanjutkan dengan suara lebih dalam. Mulai sekarang, jangan ada yang berani masuk ke kebun bambu itu saat maghrib atau malam hari. Semua mengangguk pelan. Dan satu lagi, ia berhenti sejenak. Jangan pernah mengganggu tempat itu. Jangan menebang, jangan merusak, selama kalian ingin hidup tenang. Angin malam berhembus pelan dari arah kebun. Seolah membawa kembali sisa-sisa ketakutan yang belum benar-benar hilang. Kukuh kini sudah selamat. Namun sejak malam itu, tak ada lagi anak-anak yang berani bermain hingga maghrib. Dan kebun bambu itu menjadi tempat yang benar-benar dihindari. Karena warga tahu, di balik gelapnya bambu yang bergoyang pelan, masih ada sesuatu yang mengawasi. Menunggu. Dan mungkin, suatu hari nanti, akan memanggil lagi. Sejak malam mencekam itu, desa berubah. Tak ada lagi tawa anak-anak menjelang maghrib. Begitu adzan berkumandang, pintu-pintu rumah langsung tertutup. Orang tua memanggil anak-anak mereka lebih awal, bahkan sebelum langit benar-benar menggelap. Nama Kukuh menjadi pengingat, bahwa satu langkah saja ke arah yang salah, bisa membawa seseorang ke dunia yang tak seharusnya disentuh. Kebun bambu itu kini tak lagi sekadar tempat. Ia menjadi batas. Batas yang tak berani dilanggar siapapun. Atas saran Mbah Mijan, warga sepakat memberi sesajen di pinggir kebun. Setiap beberapa hari, mereka datang bersama, membawa bunga, makanan, dan dupa. Tidak ada yang berani masuk ke dalam. Semua dilakukan dari batas luar, dengan kepala tertunduk dan hati penuh waspada. Bukan untuk menyembah, kata Mbah Mijan waktu itu, tapi untuk menjaga agar kita tidak saling mengganggu. Sejak saat itu, gangguan memang berkurang. Tidak ada lagi yang hilang. Tidak ada lagi yang melihat sosok besar di antara bambu. Namun, bukan berarti semuanya benar-benar berakhir. Karena saat senja turun, saat langit berubah jingga kehitaman, dan angin mulai berhembus pelan melewati celah-celah bambu, kadang, masih terdengar sesuatu. Pelan. Dalam. Tawa. Hahaha. Bukan tawa manusia.
berat, kosong. Seolah datang dari dalam tanah, atau dari celah antara batang-batang bambu yang gelap. Beberapa warga pernah mendengarnya. Mereka langsung masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat, tak berani menoleh. Ada juga yang bersumpah, pernah melihat bayangan besar berdiri diam di dalam kebun saat senja. Tidak bergerak. Hanya menunggu. Menunggu sesuatu. Atau seseorang. Dan sejak itu, satu pesan terus diingat oleh semua orang tua di desa. Kalau maghrib sudah tiba, jangan pernah bermain di luar. Karena di balik sunyinya kebun bambu itu, masih ada sesuatu yang belum pergi. Sesuatu yang tertawa dalam gelap. Dan mungkin, masih menunggu korban berikutnya. Sejak kejadian itu, pesan-pesan sederhana berubah menjadi aturan yang tak pernah lagi dianggap sepele. Jangan keluar rumah saat maghrib, terutama anak-anak. Bukan sekadar larangan orang tua, tapi peringatan yang lahir dari pengalaman yang nyaris merenggut nyawa. Hormati tempat yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Bukan berarti takut tanpa alasan, tapi karena ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan yang paling penting, dunia tak kasat mata, bisa saja berdampingan dengan manusia. Kita mungkin tidak melihat mereka, tidak mendengar mereka, tidak menyadari keberadaan mereka. Namun bukan berarti mereka tidak ada. Apa yang terjadi pada kuku menjadi bukti bagi warga desa itu, bahwa batas antara dua dunia bisa menjadi sangat tipis, terutama di tempat-tempat tertentu, dan di waktu-waktu tertentu. Sejak saat itu, kebun bambu tetap berdiri seperti biasa. Angin masih berhembus, bambu masih bergesekan, dan senja tetap datang setiap hari. Namun kini, ada satu hal yang berbeda. Tak ada lagi yang berani mengabaikan peringatan. Karena mereka tahu, kadang, yang tak terlihat, justru yang paling berbahaya. Itulah kisah yang bisa kita ambil malam ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati, menjaga diri, dan tidak melanggar hal-hal yang sudah menjadi batas, baik yang terlihat, maupun yang tak kasat mata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel Aneka Cerita Horor bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton dan bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini. Akhir kata, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang kita dengar dan rasakan, bisa dijelaskan dengan akal manusia.